Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini. Ada yang hari pertama menjalankan ibadah puasa, saum Ramadan. Ada yang hari kedua gitu ya. Yang ya saya kira biasa kalau dari awal dari 1-2 hari ini masih pada segar semua gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan Anda terus bisa tetap sehat walafiat, tetap segar, tetap bersemangat sampai eh, bulan Ramadan ini selesai dan kemudian selanjut lagi ke Syawal nanti ya. Gitu ya. Dan Amin. oke, kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda dan tentu saja dengan topik yang menarik ya Mas Hersu yang sudah Oh, ya. kita Apa tuh? siapkan. Apa yang menarik apa aja tuh, Mbak Agi? Ya. Salah satunya itu soal IKN ya Mas Hersu. Jadi IKN ini menarik dan mendapatkan banyak sorotan karena kan kita tahu ya Pak Jokowi itu mengundang warga Singapura misalnya begitu kan untuk mereka ada di IKN. Mohon maaf nih ada suara kucing, Nah, abaikan nggak saja. apa-apa. Nggak apa, lanjutin aja suara kecilnya. Iya iya. Jadi, warga dari asing, dari luar saja itu diundang untuk datang ke, IKN untuk tinggal di sana begitu. Sementara warga lokalnya sendiri saat ini terancam penggusuran Mas Hersu. Bahkan ada Oh sekitar iya, 200 warga 200 itu warga yang ya. iya, dimaklumat untuk segera merobohkan rumahnya begitu. Itu gimana ceritanya itu ada orang di 200 orang 200 keluarga ya, bukan 200 orang ya yang Iya, diminta untuk merobohkan rumahnya. Nggak terbayang ya dulu ya, biasanya kan penggusuran itu hanya terjadi di kota-kota besar gitu. Tapi ternyata begitu ibu kota datang, kok malah nestapa yang mendatangi warga yang ada di sana ya. Iya, betul sekali. Karena kan tujuan dari, dibangunnya IKN ini karena di Jakarta misalnya, karena di Hmm. sini terlalu penuh begitu, sehingga harus ada berbagai, apa namanya, insiden penggusuran seperti itu, Mas Irsu, juga adanya banjir, apa dan sebagainya. Alasannya kan salah satunya adalah itu, Ya, sehingga dan pemerataan juga, Mbak, pemerataan bangunan artinya kan juga harusnya kan warga setempat itu yang menikmati pembangunan IKN ini justru malah mereka digusur dari IKN dan kemudian Pak Jokowi malah mengundang orang asing. Dan kalau nggak salah, apakah yang 200 ini termasuk yang sebagian yang ditangkap kemarin oleh Polda Kaltim, Mbak Agi? kalau alamatnya sih berbeda, Mas Irsu. Oh, jadi ini kasus yang lain lagi ya berarti ya? Kasus yang lain lagi. Jadi kemarin yang pada tanggal 24 Februari kalau tidak salah ya, itu yang ditangkap ada 9 orang. Itu dia yang lokasi lahannya itu ada di dekat Bandara VVIP. Jadi Bandara VVIP ini kan agak berjarak begitu ya Mas Hersu. Dan mereka ini yang menolak lahannya digunakan untuk pembangunan bandara tersebut. Sementara kalau yang sekarang itu ada di Kelurahan Pemaluan namanya dan tepatnya ada di RT 5 begitu. Dan mereka ini disebut sebagai warga ilegal, Mas Hersu. Hmm. Serem saya dengarnya gitu dikatakan mereka ini adalah warga ilegal karena berada di lahan yang seharusnya tidak ditempati oleh mereka begitu. Karena kawasan hunian yang sekarang mereka tempati ini berada di dalam kawasan inti IKN. Istilahnya begitu. Jadi padahal untuk RT RW-nya yaitu rencana tata ruang dan wilayahnya itu kalau saya lihat Mas Hersu dari berbagai media begitu ya catatannya itu baru terbit tahun 2023 begitu ya. Jadi orang kan kemudian mempertanyakan mana yang lebih dulu begitu kan, yang lebih dulu ada dan kemudian warga setempat juga khawatir kalau tragedi Rempang itu akan terjadi di wilayah mereka, berbagai intimidasi misalnya. Nah, sekarang saja dengan adanya surat tersebut, surat supaya mereka segera membongkar begitu ya, pada yang terbit atau dikirimkan tanggal 4 Maret begitu dan kemudian diberi waktu 7 hari sesudahnya warga sudah harus membongkar rumah mereka begitu ya dan ini sudah dianggap sebagai intimidasi atau ancaman begitu bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita begitu. Hmm. Nah padahal kalau dari berdasarkan catatan ini dari aktivis yang ada di sana yang salah satunya adalah Jatam ya Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur begitu yang mendampingi melakukan pendampingan terhadap warga setempat dan mereka memang juga selama ini sebelum adanya IKN juga mereka kan aktif di sana karena Hmm. berbagai apa kasus pertambangan yang ada di sana begitu. Dan mereka mengatakan Mas Hersu bahwa mereka ini sudah puluhan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka pun nenek moyangnya sudah ada di sana dan ini salah satunya bisa dibuktikan dengan adanya kuburan gitu ya makam dari orang tua, nenek kakek, nenek moyang mereka yang ada di lokasi tersebut gitu. Jadi mereka lebih dulu berada di situ. Jadi mirip kasusnya di Rempang ya, walaupun mungkin kelihatannya Rempang Betul. lebih tua ya huniannya di sana karena ada kampung Tuo segala macam di Rempang.
juga makam-makam yang juga usia yang lebih tua. Tapi tetap saja kalau mereka sudah punya makam di orang tua di situ ya setidaknya sudah 2 generasi lah setidaknya ya tinggal di situ ya. Betul, dan secara hukum oleh negara itu kan salah Hmm. satunya buktinya itu Mas Hersu, bahwa ya di Indonesia ini banyak sekali yang namanya tanah wilayah, tanah adat gitu yang turun temurun ada di situ, misalnya di kawasan hutan dan sebagainya, yang mereka tidak memiliki surat gitu karena mereka memang tidak mengurus suratnya, bahkan banyak misalnya mereka buta huruf, mereka tidak mengerti secara hukum, tapi mereka merasa memiliki tanah tersebut karena memang sejak nenek moyang itu diturun temurun gitu diberikan kepada turunannya. Dan salah satu dari hukum agraria, pertanahan dan sebagainya, sengketa lahan dan sebagainya itu salah satunya bisa dibuktikan dengan itu loh Mas Hersu, dengan adanya makam, leluhur apa dan sebagainya, sehingga walaupun mereka tidak memiliki surat secara sah begitu ya, tapi mereka memang betul mereka sebagai pemilik dari lahan tersebut begitu kan. Ya. Makanya kalau di DPR kan seringkali ada permintaan dari warga ke Jakarta gitu ya, warga-warga di daerah ke Jakarta meminta DPR untuk meminta mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan surat kepada warga di sana. Dan itu juga pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi dulu kepada warga Rempang ketika beliau itu berkampanye di daerah sana. Ya kalau orang diminta memindahkan rumahnya dalam waktu sepekan tuh gimana gitu, dan apakah diberi ganti rugi yang layak juga Mbak itu di situ? Sejauh ini belum ada narasi tentang itu ya Mas Ersu. Bagaimana dengan ganti rugi yang layak? Kalau yang 9 orang itu kabarnya memang ada negosiasi begitu. Nah, tapi kalau untuk yang ini saya tidak tahu karena kan mereka statusnya kemudian dianggap sebagai penghuni ilegal begitu. Ada di lahan yang Wow, jadi pokoknya mungkin kalau di Jakarta istilahnya cuma uang kerohiman aja begitu ya, dan itu ya Mhm. ala kadarnya begitu ya. Walaupun sebenarnya meskipun ganti rugi dan sebagainya, tapi memindahkan orang, apalagi kalau 200 kepala keluarga ini kan satu satu kampung ya kalau di situ saya kira ya, jumlah semacam ini Iya, Pak. satu RT ya disebutnya di situ, satu Satu RT RT ya, RT satu RT. sangat Tapi itu kan tetap juga tidak sederhana loh, memindahkan orang itu kan banyak Mhm. sekali hal yang bersifatnya bukan hanya sekedar duit yang dia bisa pindah mendapatkan tempat baru, Betul. tapi masalah kehidupan, masalah sosial di Mhm. antara mereka. Mhm. Banyak hal sebenarnya memindahkan warga itu, apalagi kalau dengan cara menggusur semacam itu. Nah ini kita teruskan aja ya ngobrolnya ya sekalian dengan yang nasib dari 7 orang yang ditangkap karena menolak dan ya lahannya digunakan untuk bandara VVIP itu, karena saya baca ribut-ribut ini juga sudah mulai masuk ke wilayah pelanggaran HAM gitu ya. Mereka ini para seolah-olah kayak penjahat digunduli, padahal penjahat pun sebenarnya juga nggak boleh ya digunduli begitu ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini kan menjadi perhatian betul. Yang pada awalnya adalah karena ini tentu saja karena ada di wilayah IKN. Hmm. Terus kemudian kan memang klaim dari pihak otorita katanya tidak ada sengketa dengan warga semuanya itu sudah mulus begitulah ya dikatakan sosialisasi sudah berjalan apa dan sebagainya. Ini kok jadi mirip-mirip ya sama perkataan Bahlil dulu ketika di Rempang juga mengatakan demikian. Kalau di sini adalah Badan Otorita IKN begitu mengatakan bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik begitu ya, soal lahan apa dan sebagainya begitu. Tapi ternyata ada penangkapan tiba-tiba. Nah, karena kasus itu kemudian kan menjadi mencuat, maka ketika banyak sekali Mas Hersu yang meminta supaya ke 9 petani itu, mereka kan ini bukan masalah politik ya, dan ini bukan teroris gitu loh yang ditangkap gitu kan, tapi mereka langsung menjadi tersangka karena memang kalau menurut Polda Kaltim gitu ya, mereka katanya membawa senjata tajam dan kemudian mengancam para pekerja di VVIP tersebut yang bekerja di sekitar lahan mereka begitu. Tetapi kalau menurut para petani itu dan menurut aktivis dari LSM bukan demikian begitu ya. Mereka memang bekerja di lahan sawitnya yang memang ada di sekitar situ, dan kalau bekerja di lahan sawit memang mereka membawa benda tajam begitu. Nah, ketika mereka kemudian ditahan, Mas Ersu, banyak sekali yang menginginkan supaya mereka dikeluarkan lah ya begitu karena tidak layak begitu. Bahkan mentersangkakan mereka pun juga masih menjadi pertanyaan besar begitu. Dan kemudian seperti yang kita diskusikan tadi
nih bahwa kemudian ada gambar mereka digunduli begitu ya Mas Hersу, dibotaki begitu kan, seperti seolah-olah kalau di sini seringkali seperti itu adalah kriminal begitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan karena dianggap mereka ini seperti dipermalukan begitu ya. Mereka sekarang udah keluar Mas Hersu sejak awal Maret kemarin berdasarkan jaminan dari penjabat dari Bupati ya, Bupati Pasir Utara begitu, Penajam Pasir Utara. Jadi mereka sekarang posisinya sudah di luar tapi masih tetap menjadi tersangka. Nah, ini menjadi sandera lah kalau dalam kasusnya seperti ini. Ini banyak sekali ya, ini masalah-masalah sosial udah mulai muncul ya di calon Ya. ibu kota baru ini. Belum lagi kalau kita bicara persoalan-persoalan lain ya, kita teruskan karena janjinya kita tadi akan membahas soal itu ya. Ini ada juga riset yang saya kira nyebar dari NASA dan kemudian juga kemarin soal ini soal kalau NASA ini soal keamanan dan ya Mbak, keamanan lingkungan ya apa atau keamanan apa itu istilahnya ya. Keamanan lahan gitu lah ya yang berbahaya gitu dan kemudian juga yang kemarin yang saya sempat singgung soal Stanford University mau membangun kampus di sana, tapi untuk sementara katanya kampusnya itu kampus riset yang dimulai pada bulan Mei ini. Itu kelanjutannya juga ternyata menarik. Kemudian kemarin kan saya menduga apa ini ketularan ngibul ya ketua otorita ini karena kan Pak Jokowi banyak ngibulnya soal IKN ya, soal kita singgung misalnya soal para investor yang sudah oversubscribe gitu kan. Belakangan ternyata kemudian tidak ada satupun yang masuk investor asing dan yang baru maka akhirnya belakangan baru kita tahu yang masuk adalah para Taipan dari Indonesia begitu ya. Kelihatannya ada mobilisasi. Nah, apakah ini ikut-ikutan juga? Saya kan bertanya-tanya karena rasanya kok aneh ada kampus sekelas Stanford itu membangun kampusnya di Indonesia begitu karena Stanford ini kan kampus ini di Amerika ini paling mahal ini Mbak. Ini kalau saya ngobrol-ngobrol beberapa teman yang kebetulan saya kenal ada beberapa yang lulusan Stanford, ada yang lulusan Harvard dan sebagainya. Stanford ini lebih mahal dari Harvard loh, ini bisa 1,5 kali lipat nih biayanya ya kalau toh nggak sampai 1,5 tapi pokoknya lebih mahal lah dari Harvard dan di Indonesia itu ya anak-anak pengusaha kaya dan anak pejabat atau keponakan pejabat gitu yang bisa masuk ke sana gitu. Pokoknya ini kelas dan mereka kan kalau sekolah ke Stanford itu bukan sekedar di nama besar Stanfordnya diincar, tapi kan environment-nya, lingkungannya yang di sana terutama berkaitan dengan IT kan di sana sama-sama di California ini nggak jauh dari Silicon Valley gitu ya yang tempat perusahaan-perusahaan IT top di dunia mulai YouTube, Google dan sebagainya ada di sana. Jadi kalau kemudian mereka membangun di IKN apa nilai lebihnya begitu? Kalau tahu membangun menurut saya mungkin dia di Indonesia mungkin kalau targetnya ada. Tapi kalau di IKN itu saya kemarin bertanya-tanya. Apalagi kemudian ada sastrawan dan pendukung Pak Jokowi juga Mas Gunawan Muhammad yang katanya dia udah mengecek ke sumber-sumber dia di Amerika nggak benar itu seperti itu dan kemudian Dikti juga Dirjen Diktinya ketika ditanya nggak ada tuh pengurusan izin soal pembangunan Stanford. Nah ini kan jadi saya tapi tetap membuka ruang yang positif bahwa mungkin nggak ngibul deh. Masa iya sih semua ketularan ngibul? Apakah ngibul ini jadi penyakit menular begitu? Yang siapapun yang dekat jadi ikut tukang ngibul kan begitu. Iya ya, ini membuat orang terheran-heran kabar tersebut tentu saja ya Mas Herssu, karena kalau seandainya kita mengamati soal pendidikan begitu ya, misalnya di sebuah daerah itu menginginkan ada dibangunnya misalnya SMP atau SMA, itu saja persyaratannya adalah karena yang lulusan SD sudah sedemikian banyak sehingga mereka harus melanjutkan di tempat yang jauh begitu kan misalnya. Jadi harus segera dibangun SMP di lokasi tersebut. Nah, ini apalagi untuk di IKN begitu ya Mas Herssu. Jadi untuk IKN yang sampai sekarang pun penghuninya begitu ya, penghuni tetapnya itu belum ada. Tentu ini bukan sebuah kampus yang memang kampus seperti yang kita bayangkan yang akan dibangun. Dari awal saya sudah curiga demikian. Dan kalau kita menilik kepada apa yang dilakukan Pak Jokowi pada bulan November tahun 2023 lalu, begitu ketika dia berkunjung ke Stanford dan kemudian kan ada penandatanganan kerjasama. Dan di situ ditegaskan kok bukan membangun kampus, tapi membangun semacam laboratorium atau tempat penelitian begitu ya, pusat penelitian seperti itu. Dan pusat penelitian seperti itu sangat-sangat
Biasa, sangat-sangat normal itu dilakukan oleh universitas-universitas besar. Saya rasa semua universitas besar, apalagi negeri di Indonesia itu juga membangun kerjasama seperti itu, begitu. Jadi kalau kemudian sekarang kita melihat beritanya bahwa yang akan membangun di IKN itu adalah ternyata para lulusan Stanford, begitu kan? Alumni Yang ya, alumninya. alumni dari Stanford yang ada di Indonesia, ya itu wajar. Mereka kebanyakan adalah anak-anak Taipan gitu ya, dari keluarga kaya raya, dan kemudian mereka juga memiliki bisnis begitu kan, dan bisnisnya ini juga memerlukan kerjasama lah dengan pemerintah begitu ya, dan mereka memang ada di lingkungan pemerintah begitu Ya, selama ya, ya. ini. Ya, 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 jadi iya itu semacam wajar. inilah ya, dalam tanda petik ini apa kita sebut cari muka lah untuk ke Pak Jokowi, menyenangkan Pak Jokowi lah begitu. Wah, kita bisa datang ini Stanford. Tapi yang kemudian yang keterlaluan ketika diklaim bahwa Stanford akan membangun kampus di IKN gitu ya. Kalau dan kemudian disebutkannya ini kampusnya untuk pertama riset. Saya kira mungkin yang dimaksud tadi itu ya, seperti memang Anda sebut tadi kampus di dalam negeri banyak ya, terutama yang berkaitan dengan katakanlah IPB begitu ya Mbak, itu pasti punya Ya. laboratorium di beberapa tempat di Indonesia ya, dan juga UGM dan sebagainya, terutama Oh, anak iya. kehutanan atau pertanian gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi misalnya Fakultas Kehutanannya IPB itu memiliki tempat penelitian hutan ya. Itu Hmm. seperti yang misalnya seperti UGM itu juga memiliki di Ya. Gunung Kidul. Hmm. Ya kan? Hmm. Warna apa namanya itu ya. Eh, dan semuanya lah Mas Hersu. Jadi kalau misalnya ada memiliki bidang studi kelautan begitu, artinya dia memiliki laboratorium nanti di pantai begitu. Dan karena misalnya seperti IPB kan letaknya tidak di pinggir pantai ya, tentunya dia mungkin di Pelabuhan Ratu seperti itu, yang tempatnya agak jauh begitu. Tapi Dan kan juga bukan menjadi kampus ya, disebutnya bukan membangun ya, kampus ya. Kalau kampus itu kan bukan benar. filial gitu ya, filial ya, yang dulu dikenal gitu Iya. ya. Ya betul, dan kerjasama seperti itu sangat biasa ya. Jadi memang kemudian ada semacam ada pusat studi atau laboratorium atau pusat penelitian. Nanti ada misalnya kerjasama dengan sebuah universitas di Jepang begitu. Dari universitas tersebut ada mahasiswanya Mas Hersu yang kemudian juga ikut bersama dosennya gitu, yang bekerja sama dengan dosen dari universitas di Indonesia begitu, terus kemudian melakukan join penelitian gitu, dan nanti hasilnya juga dinikmati bersama. Nah, biasanya mereka kalau yang dari Jepang itu kan dananya memang besar ya, biasanya dana itu dari mereka begitu, dan kemudian dosen-dosen di sini, para peneliti di sini juga ikut. Jadi itu semacam apa ya, kerjasama dan juga semacam CSR juga seperti itu begitu Mas Hersu. Jadi ini bahkan kemudian kan diklaim ini oleh otorita IKN ya, oleh jubirnya yang mengatakan bahwa tidak hanya dari Stanford tapi juga dari Belanda, Ya. dari universitas apa kalau tidak salah Delft atau Leiden atau apa begitu, dari Belanda, bahkan ada dua, bahkan ada yang dari Finlandia begitu, dari Finland itu juga ada, katanya ada 7 atau berapa begitu yang akan membangun kampus di sana. Jadi ini apa ya, tidak tidak mudah membangun kampus gitu ya. Pasti ukurannya itu selain pengajarnya juga kemudian minat kira-kira, dan orang untuk kampus itu kan tinggal di situ. Apalagi kalau yang semacam IKN mungkin mereka ya tidak tinggal di rumah-rumah tapi semacam asrama boarding seperti itu begitu Mas Hersu. Ya ini tidak usah dipikirkan terlalu jauh lah. Ini tidak seperti kampus yang kita. Ini omon-omon juga ini ya. Ya, ya, ya. Ini Ya. omong-omong. Mungkin kita kembali saja ya Mas Hersu ke itu tadi ya. Ya. Nasib ya nasib dari apa yang akan digusur itu tadi. Ini Hmm. cukup mengherankan loh Mas Hersu. Coba kalau kita bayangkan ya, Pak Jokowi ketika di Singapura begitu, kemudian dia mengatakan bahwa mengundang warga Singapura untuk tinggal di IKN, tanah di sana masih murah. Kalau tanah di Singapura harganya sekian, maka tanah di IKN itu hanya berapa juta saja begitu kan per meternya, dan itu masih luas. Begitu juga dia mengundang para investor dari luar, yaitu dengan iming-iming selama sekian tahun itu kan pajaknya itu nol gitu, dan Hmm. kemudian juga dengan surat HGB itu
kalau tidak salah 80 tahun kali 2 jadi 160 tahun, dan juga untuk HGU atau hak guna usaha itu 95 tahun kali 2 jadi 190 tahun. Nah, untuk mereka para investor asing saja diiming-imingi dengan sedemikian dahsyatnya. Ini Ya. kepada warga setempat kok mereka bisa, Mas Irsu, dan kemudian mereka diusir, ini sama saja dengan pengusiran kan, karena mereka statusnya ilegal gitu di situ kan. Mereka mungkin tidak memiliki surat dan sebagainya. Betapa kalau saya melihat ini kejam ya, kayak kayak gini kejam dan tidak rasa kemanusiaannya begitu. Dan satu lagi Mas Hersu, hasil dari Pilpres kemarin di lokasi tersebut, yaitu di Kelurahan Pemaluan tersebut, eh, menang loh, 02 begitu. Oh iya. Jadi menang telak 75% sekian. Hmm. Sementara 036%, kemudian 01 17% atau berapa, nanti saya capture ini hasilnya karena ada netizen yang mengungkap ini. Dan selain mereka yang kalau saya lihat ya, komentar-komentar para netizen begitu yang kita bisa anggap ini sebagai komentar dari masyarakat Indonesia. Selain mereka mengecam, mereka marah, sedih, tapi banyak juga yang kemudian malah membuli begitu ya. Bukan maksud membuli yang bagaimana, tapi tuh kan gitu ya. Hasil dari kalian pilih itu ya itulah hasilnya begitu. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Erlangga Hartarto beberapa hari yang lalu mengenai rencana naiknya PPN begitu kan, dari 11% yang sudah naik tahun 2022 dan sekarang akan naik lagi, rencananya paling lambat tanggal 1 Januari 2025 akan naik menjadi 12%. Kan Pak Hartarto, Pak Erlangga mengatakan bahwa ya ini kan kita sudah memilih keberlanjutan gitu kan. Kita sudah memilih keberlanjutan. Ya, ini adalah kelanjutan dari kebijakan pemerintah, yaitu untuk menaikkan rencana dari PPN, rencananya dinaikkan karena keberlanjutan itu terpilih, maka kemudian ya jadi dilanjutkan kebijakan tersebut gitu. Coba kemarin waktu dia kampanye bilang gitu, oke pilih keberlanjutan ya, nanti kita lanjutkan kenaikan pajak BPN, kenaikan tarif listrik, kenaikan ini kan orang dijamin nggak akan milih begitu, begitu mesti dikasih bansos dia ngitung lagi, bansos gue cuma berapa ini naiknya berapa. Aduh, ini miris betul sih memang melihat ini. Kita belum membahas lagi kalau sebetulnya pada saat debat Gibran kan ngomong ke Pak Mahfud ya ketika itu bahwa rasio pajak akan dinaikkan ya dari yang sekarang sekitar 10,5% menjadi 23%, yang dia mengatakan demikian. Ini kan lain lagi itu Mas Hirsu. Ya, ya. Ini kita baru ngomong soal hanya sekitar naik 1%. Tapi 1% ini kalau kita melihat ke postur yang 11%, ini tinggi loh, cukup tinggi tuh Mas Oh iya dong. Hersu. Dan 12% ini kan hanya satu item, Mbak. Coba kalau Hmm, Anda di rumah itu belanja berapa item, semua kan ada mengalami kenaikan 1%, 1%. Jangan dilihat bahwa cuma satu iya. persen. Tapi itu semua item yang Anda beli itu ya kan nanti dengan itu yang naik jadi 12%. Artinya Anda beli gula di mana di supermarket, di minimarket, Anda makan di restoran, itu semua naik seperti itu. Jadi memang beban hidup makin berat bersama Jokowi, begitu. Rakyat makin menderita bersama rezim Jokowi, kan gitu. Termasuk keberlanjutan Jokowi, kan gitu. Iya ya, betul sekali. Jadi seperti kata Mas Hersu, kita tidak bisa melihat item per item. Itu kalau misalnya kita melihat keseluruhan, maka kita akan berhitung gaji saya naik berapa Ya, dengan kenaikan seperti ini, gaji saya naik berapa dan kemudian inflasi berapa. Dan ternyata dengan kenaikan gaji untuk ASN, untuk TNI, Polri, dengan kemudian inflasi yang ada saat ini ya itu omon-omon saja. Jadinya ya, apa namanya? eh, tidak kita harusnya dengan kenaikan gaji itu kan kita berharap kita bisa menabung Mas Hersu. Ada ya. lebihan dan tabungan kita menjadi semakin besar. Tapi kalau seandainya itu impas ya sudah segitu-segitu saja gitu. Dan ini Mas Hersu, tadi Mas Hersu membahas soal NASA ya. Hmm. Soal NASA yang kemudian mempublikasikan ini kan memang sempat rame dan belakangan ini diangkat lagi. Sebetulnya NASA ini mempublikasikan sudah akhir Februari. Tapi kemudian ini karena sekarang yang ada di pembangunan di IKN, kemudian ada penggusuran, kemudian kemarin katanya Stanford University mau membangun di sana. Ini banyak juga Mas Hersu yang berkomentar, ya Stanford itu universitas di Amerika. Kemudian NASA ini adalah badan antariksa dan penerbangan Amerika.
Kalau NASA saja mempublikasi yang seperti ini, begitu kan, mempublikasi mengenai penyusutan hutan yang ada di IKN puluhan ribu hektar, begitu ya, penyusutannya dari tahun 2022 sampai kemudian ke tahun 2024. Ini kan kalau kita lihat fotonya ini pemirsa Off the Record dapat melihat yang dipublikasi oleh NASA ini adalah foto dari satelit ya. Itu adalah Februari 19 2024 foto tersebut. Dan kemudian dibandingkan dengan satu foto yang sudah lalu yaitu April tanggal 26 2022 dan di situ kita bisa melihat bahwa memang lahan terbuka itu cukup besar gitu ya setelah 2 tahun dilakukan pembangunan IKN itu secara masif. Nah kalau seandainya kita melihat ini apa iya kemudian kenyataan seperti ini yang dipublikasi oleh NASA dan kemudian ini juga dikutip oleh banyak media internasional begitu dan menjadi bahan diskusi begitu Mas Hersu. Kemudian Stanford masih tertarik begitu untuk membangun kampus di sana. Gitu. Jadi kan kita pernah membahas soal Elon Musk yang apa namanya mempersoalkan soal ESG yaitu soal lingkungan, soal good governance begitu ya, soal sosial begitu apa namanya tanggung jawab sosial di daerah tempat dia berinvestasi. Yang artinya kalau masih ada masalah yang seperti ini apalagi publikasinya oleh sebuah badan begitu yang orang Amerika sendiri sangat mempercayai ya saya rasa mereka akan berpikir berkali-kali begitu ya Mas Hersu untuk berinvestasi di lokasi tersebut. Apalagi kalau investasinya di bidang pendidikan begitu. Yes. Oke, saya kira itu juga soal yang serius ya, karena kemudian Faisal Basri juga ekonom kita kan juga menganggap fakta-fakta yang juga yang ya sebenarnya kita sampai pada kesimpulan ini memang terlalu dipaksakan ya IKN ini dan kemudian kalau ini suatu saat saya membayangkan memang akan meledak gitu ya, bukan hanya karena ada potensinya potensi sumur gas di situ gitu Pak ya, tapi juga ledakan lain itu tentu saja ledakan dari ekonomi yang dampaknya itu akan menjadi beban berat bagi siapapun yang akan jadi presiden yang akan datang meneruskan Pak Jokowi itu kalau masih terus mimpi memaksakan pembangunan membangun ibu kota baru ini Pak Agi. Iya, ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau menurut Faisal Basri dan ini tidak main-main ya, ini dalam sebuah diskusi ilmiah begitu kan, diungkap dan ini sudah diungkap dari sejak IKN sendiri belum begitu masif dibangun. Jadi tahun 2022 ini sudah ada diskusi itu dan kemudian juga terus berlanjut sih diskusi seperti ini begitu ya. Belakangan ini juga mencuat lagi begitu. Jadi kalau seandainya memang sudah ada potensi subur gas di sana dan itu dangkal, memang kalau secara lokal keuntungannya adalah itu menjadi sumber energi baru begitu ya buat penduduk lokal di sana atau untuk IKN sendiri dapat dimanfaatkan untuk pembangunan IKN atau sumber energi di IKN. Tapi kan juga kalau seandainya terjadi rekahan apalagi kabarnya ini kalau menurut saya membaca narasi dari mereka yang ahli dalam bidang tersebut seandainya beban di atas IKN itu tambah berat, bangunan tambah banyak apa dan sebagainya akan memberikan beban kepada tanah dan bisa timbul rekahan sehingga bisa timbul sumur apa namanya gas gitu ya yang bocor keluar. Nah, ini tentu memerlukan yang kata Faisal Basri ini memerlukan biaya yang lebih besar lagi begitu katanya. Jadi kalau selama ini biayanya sekitar 460 triliun bisa jadi double begitu ya, 2 kalinya dari itu karena untuk biaya mitigasi, untuk pencegahan apa dan sebagainya yang memerlukan teknologi sangat tinggi untuk hal tersebut. Dan sebetulnya banyak sekali sih Mas Hersu kalau ahli-ahli gitu yang mengatakan bahwa sebetulnya IKN itu kan penuh dengan pertambangan karena memang yang ada di bawah itu kan penuh dengan batu bara ya. Walaupun ada yang batu baranya sangat masif, ada yang tidak begitu. Dan kemudian itulah yang menyebabkan hawa di sana sangat panas begitu. Ya. Karena yang yang kita terbakar ya, mudah terbakar ya. Betul. Dan penyerapan airnya juga kurang Mas Hersu. Jadi ketika hujan apa dan sebagainya penyerapan air kurang makanya kalau seandainya menghindari Jakarta dan Jakarta ini katanya karena di sini banjir ya semakin besar begitu dan di sana pun kalau kita mengamati untuk Penajam Pasir Utara kabupaten ini kan setiap tahun juga sering ada banjir dan banjirnya itu tidak surut dalam 1 hari bahkan bisa sampai beberapa hari, bisa sampai kemudian hampir 1 pekan begitu dan banjir ini bukannya makin kecil tapi makin membesar, makin masif gitu. Ya, saya jadi senyum-senyum tadi ketika Mbak Agi ngomongin soal bahwa Jakarta banjir. Saya jadi terbayang wajah Pak Heru Budi gitu ya. Saya mulai mungkin secara satir saya berpikir
kayaknya Pak Heru Budi memang sengaja membuat Jakarta makin banjir gitu supaya ada justifikasi orang segera pindah ke IKN begitu ya. Walaupun risikonya Pak Heru dibully, tapi ya nggak apa-apa lah. Cuman dibully oleh netizen, yang penting dia udah jadi PJ Gubernur DKI Jakarta gitu, dan untuk misinya misi yang dia diembankan kepada dia untuk mendorong orang pindah dari Jakarta ke IKN itu sukses gitu. Itu visual yang melintas begitu Mbak Agi bicara soal banjir di ibu kota tadi. Iya iya. Ini kalau, bicara soal, keadaan di sana ya, di IKN Mas Herssu, apalagi yang dikatakan oleh Faisal Basri lagi nih, dia mengatakan analisanya adalah investor itu, sulit untuk masuk adalah karena memang penduduknya kan katanya dibatasi hanya sekitar 2 juta begitu. Dan kalau melihat profil di sana 2 juta ini bisa jadi bukan penduduk yang akan setia untuk terus-menerus untuk tinggal di sana, bisa jadi ya mereka para orang kaya yang setiap saat itu bisa terbang, hilir mudik begitulah ya. Jadi ya wajar kalau seperti itu. Dan selain itu ya kalau investor-investor dari luar yang mempertimbangkan soal ESG itu tadi, environmental, sosial, good governance seperti itu, ini apa yang dikatakan oleh, kalau saya di sini mengutip ini dari Greenpeace. Greenpeace ini sebenarnya menanggapi rilisan dari NASA, Mas Hirsu. Jadi juru bicara kampanye Greenpeace Indonesia yaitu Rio Rompas itu dia mengatakan ya, sebetulnya kalau hutan yang difoto oleh satelit NASA itu tadi sebetulnya sudah bukan hutan alam lagi, tapi itu sudah merupakan hutan industri. Ya, dulu kita suka meliput ya, hutan industri misalnya eukaliptus atau hutan industri apa begitu kan, yang sudah ditanam kembali begitu, biasanya homogen. Tapi itu kemudian yang juga dibuka sehingga terlihat bukaan yang gundul seperti itu yang akan dibangun kemudian. Nah, kalau menurut dia Mas Herssu, dia menemukan bahwa ada sekitar 31.000 hektar atau setengah dari luas Jakarta yang akan berpotensi hilang karena pembukaan IKN tersebut. Ini next-nya ya, selain yang sekarang sudah ada. Dan selain 31.000 hektar tersebut juga ada 23 jenis spesies hewan yang terancam kritis atau critical endangered species. Ya ini yang 3 di antaranya Mas Herssu ini yang sedih ya kalau lihat data-data seperti ini. Yang penting sebenarnya ada habitat orang hutan, Nah, orang hutan, pesut mahakam dan bekantan. Nah, ini kan memang jenis hewan yang sangat dilindungi begitu. Karena hewan endemik begitu, hewan endemik di Kalimantan yang di tempat lain itu tidak ada begitu. Jadi ini memang ancamannya ini serius sekali sih Mas Herssu sebetulnya pembangunan ya. IKN ini. Oke, saya kira kita tinggalkan IKN ya. Kita masuk ke topik apa nih, Mbak? Lagi usulan dari beberapa topik yang tadi. Bagaimana nih kelanjutannya hak angket nih Mas Herssu? Nah, itu yang seru ya, saya kira ya. Karena kelihatannya ke PDIP sekarang ini nggak main-main lah soal bukan hanya bicara soal hak angket ya, melawan kecurangan dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kita baca-baca komentar dari para kader PDIP itu memang sebenarnya Jokowi itu udah dianggap udah pokoknya jelek banget lah Jokowi itu. Dia malah misalnya Deddy Sitorus menyatakan nggak ada hubungan apa-apa antara PDIP dengan Pak Jokowi itu gitu, atau Hendy Yoso yang menyebut sebagai ini pengkhianat dan penjahat demokrasi. Jadi memang udah keras-keras betul, dan memang kuncinya tetap di Ibu Mega karena seperti dibocorkan oleh Pak Mahfud MD kan mereka mereka ini selesai, Ibu Mega dan Pak Mahfud dan PDIP ditemui oleh 16 tokoh itu, tokoh-tokoh termasuk banyak tokoh wanita dan juga banyak guru besar dari perguruan tinggi gitu. Ya. Yang mendesak agar Ibu Mega untuk mengambil peran gitu. Tapi sementara kan sampai sekarang ini sejauh ini Ibu Megawati belum pernah bicara secara terbuka pada publik begitu ya, hanya melalui Pak Mahfud, melalui para anggota, melalui kader-kader PDIP-nya begitu. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh PDIP dengan mengajukan seorang Kapolda katanya itu sebagai bukti kecurangan, dan saya kira betul apa yang dilakukan oleh PDIP, dia tidak lagi fokus pada soal selisih perolehan suara, karena itu memang itu kan hanya salah satu bagian dari proses kecurangan, dan kalau itu dilakukan pasti akan dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Rupanya kenapa saya tadinya juga mikir kenapa mereka tetap mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata mereka punya kartu truf yang seorang Kapolda begitu yang bisa menunjukkan bahwa itu terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu gitu. Dan saya kira memang itu sebenarnya. Jadi bukan dirty food-nya yang jadi persoalan, tapi dirty mind-nya gitu ya. Bukan tangan-tangan kotor, suara yang kotor, tapi otak kotor di balik itu. Dan otak kotor itu adalah dalam bentuk kecurangan cawe-cawe itu. Dan kelihatannya soal polisi ini kan
sangat Mhm. konsisten ya, PDIP ya. Mbak Agi ingat dulu waktu di DPR bulan November Mhm. atau Desember saya lupa, itu kan Mhm. juga, anggota Komisi 3 dari PDIP itu di Iya. DPR juga menyoroti gitu. Waktu itu lebih disoroti pada Iya. PSI ya, bagaimana Mhm. campur tangan kepolisian, mendukung kampanye PSI. Dan belakangan juga kalau kemarin kita simak pernyataan dari Henry Yoso yang dia sebar juga ke media, dia mempersoalkan banyaknya intimidasi, Betul. mobilisasi terhadap para kepala-kepala desa yang dilakukan oleh polisi. Jadi ini kelihatannya ya akan perang habis-habisan atau perang bubat saya menyebutnya begitu PDIP dengan Pak Jokowi. Iya, jadi selain mengumpulkan bukti-bukti, jadi saat ini sudah inventarisasi dari para saksi yang Ya, rencananya nanti akan ya. bersaksi, baik bisa jadi itu hak angket di DPR ya, Nah, kalau seperti hak kita angket melihat. malah sudah ada naskah akademisnya kan, seperti Pak Mahfud ya. Iya, Ya, naskah akademisnya sudah ratusan halaman begitu ya Mas Hersul, dan kemudian juga bisa menjadi saksi di MK nanti begitu. Jadi ini sangat serius karena selain itu tadi ada Kapolda, Ganjar juga mengatakan bahwa temannya sendiri itu apa ya, diintimidasi didatangi oleh Intel apa dan hmm, sebagainya. Jadi hmm, saya rasa ini banyak sekali laporan, malah justru memilih manakah yang terbaik di antara saksi-saksi tersebut. yes, Walaupun mungkin saksi tersebut mungkin juga ada, iya, ada semacam apa ya Mas Hersul, biasanya kalau kayak gitu kan perlu perlindungan juga ya, karena ya. mengingat yang dihadapi adalah penguasa begitu kan, walaupun ini soal kecurangan pemilu, tapi kan ini yang dilihat adalah cawe-cawe dari penguasa Ya, untuk ya. menyelidiki hal tersebut, keterlibatan dari penguasa yang otomatis adalah keterlibatan dari Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi menggerakkan aparat apa dan sebagainya. Ini Ya. rame betul. Kan banyak bertanya-tanya, menanyakan juga menjapri saya dan sebagainya, nanyakan ini menurut Anda serius nggak sih Mas Ersum, soal angket yang pada masuk angin atau enggak? Kalau lihat perkembangan terbaru saya yakin nggak masuk angin ya Mbak. Kalau lihat Ya. ini mereka sangat Ya. serius begitu dan kelihatannya bujuk rayu dan sebagainya mungkin sejauh ini nggak mempan gitu karena mereka akan terus maju dengan hak angket ya. PDIP kan jelas seperti dikatakan Pak Mahfud malah dua strategi ya, jalur hak angket, jalur politik, dan jalur jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Yang tadinya saya percaya seperti itu, dia rupanya punya punya semacam deep truth gitu, punya kartu as ya, ini seorang Kapolda. Ya kalau seorang Kapolda bicara dan kemudian dia berani buka-bukaan, ya saya kira selesai itu barang kan, gitu gampang membuktikannya kan. Ini apalagi yang bisa bisa dipantah dari situ, dan konsekuensinya cukup serius itu, ini bukan soal pembatalan kemenangan tapi bisa pemilu ulang itu yang saya kira targetnya sekarang begitu kan, PDIP menargetkannya itu. Dan kalau kemudian pemilu ulang, kalau mau pemilunya itu benar ya pemilu tanpa Jokowi gitu ya. Kalau selama masih ada Jokowi saya kira ya kita nggak punya harapan apapun. Jadi kalau ditanya keyakinan saya sekarang ini, hak angket itu akan jalan gitu Mbak Agi. Hmm. Ya, Iya, iya, iya. Saya juga yakin hak angket akan jalan, walaupun mungkin teman-teman jangan terlalu berharap bahwa hasilnya adalah pemakzulan seperti itu ya, ya. ya, ya, ya. Tapi setidaknya di situ terungkap berbagai Ya. kecurangan yang terjadi, penggelembungan begitu ya. Bahkan ada salah satu Mas Hersu video yang saya tonton itu saya jadi tergeli-geli sendiri gitu karena pengakuan dari orang PSI begitu yang dia pun terkejut ketika suaranya di tempat dia itu sampai dia dia bilang tidak hanya 100% gitu, tapi bahkan 1000% naiknya. Nah dia kaget gitu. Ini kami tidak melakukan gitu. Dia bukan kami yang melakukan. Dia pun tertawa begitu melihat itu. Jadi memang sepertinya ada sebuah sistem begitu ya Mas Hersu, dan kemudian di luar jangkauan mereka juga seperti halnya dulu alat peraga kampanye atau APK begitu kan, sempat ditelusuri oleh media, ditelusuri oleh teman-teman dari LSM apa dan sebagainya sebagai pengamat dari pemilu begitu, dan kemudian ternyata ya memang bukan dari PSI yang menyediakan, PSI di daerah ya, bukan PSI di daerah yang menyediakan, bahkan mereka juga tidak tahu ternyata memang ada sumbernya di sebuah sumber begitu yang menyediakan itu, yang artinya ini memang ada sebuah kekuatan, sebuah sistem yang terkadang itu ada di luar jangkauan PSI tersendiri, karena memang kita sudah tahu lah dari apa yang diungkap oleh Andi Wijayanto, kalau seandainya walaupun dari pihak istana Pak Pratikno itu menyangkal, tapi Ya, Andi yakin betul begitu, dan ya, juga dia tidak disomasi, dia tidak diperkarakan menyebar hoax gitu kan, artinya ya kita boleh percaya kepada Andi bahwa ya. Pak Jokowi menargetkan PSI masuk kampanye, suara Termasuk PDIP Senayan. itu tuh
masuk parlemen, Ya, PSI ya. masuk parlemen, Hmm. dan kemudian suara PDIP turun dan 02 pasti menang. That's okay. Jadi saya kira kita hari ini kita ngobrolin soal itu aja ya Mbak Agi ya. Satu, tentu saja kalau IKN itu kabarnya menyedihkan gitu ya. Dan walaupun sebenarnya juga saya tetap juga masih meragukan apakah itu berlanjut atau tidak gitu. Tapi yang justru jadi concern kita itu adalah bagaimana penduduk yang asli di situ kemudian harus tergusur dan untuk memberikan apa semacam jalan bagi wujud ambisi Pak Jokowi yang nggak ketulungan soal IKN ini kan itu saya kira sebuah ironi gitu ya Mbak Agi ya. Iya, kalau tergusur, kemudian dia diperlakukan sama dengan ASN, mendapatkan rumah Oh dan iya 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 di pusat ya. mendapatkan lahan di sekitar situ hanya digeser lahannya, itu mungkin kita masih bisa, oh oke, begitu kan ya Mas Yesu melihatnya mungkin kesejahteraan mereka akan menjadi lebih baik, anaknya sekolah, mendapatkan beasiswa, sekolah tidak perlu bayar Ya dan ya. sebagainya. Mereka harus melepas semua tradisi mereka, melepas Hmm. semua di situ ada apa makam dari nenek moyang itu Hmm. sulit loh kita Ya, untuk melepaskan jauh dari situ begitu. yes, oke. Oke, kita doa yang terbaik di bulan Ramadan ini, juga. Dan kemudian selain doa yang terbaik, tapi juga selalu kita ingatkan jangan diam ketika melihat kebatilan, karena itu saya kira bagian dari jihad jihad di bulan Ramadan ini, gitu ya. Ya kalau dulu ini kita bukan bukan ngajin perang katanya, bahkan di zaman Rasul itu katanya banyak sekali terjadi perang di masa Ramadan ya, bukannya malah berdiam diri saja gitu. Oke, jadi Mhm. jangan berdiam diri ketika Anda melihat sebuah kezaliman. Ya terus bersuara. Kita mohon pamit ya Mbak Agi ya. Ya saya Mhm. Arif, Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.